Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema yang terbaik adalah pilihan Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kesempurnaan, puja, puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya, yang maha tahu segala yang terbaik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu segalanya, wa antum, dan kamu sekalian tidak tahu. Rekan-rekan sekalian, judul kita kali ini adalah khairu, yang terbaik itu adalah khairatullah. Al khairu khairatullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Kita mulai dengan kisah yang banyak diceritakan, tapi ini belum tentu kesahihannya, hanya hikmahnya baik untuk kita tafakuri ya. Nanti kita coba juga bahas kisah-kisah di Al-Quran. Al-Kisah, ada raja yang sangat baik ya, sayang kepada rakyatnya, yang selalu menganjurkan kalau rakyatnya ada sesuatu, al-khair khairatullah. Yang baik itu adalah pilihan Allah, yang terbaik dari Allah. Nah, suatu saat diuji raja ini, jarinya terpotong, sedih. Lalu sang menteri serta-merta mengatakan, al-khair khairatullah, yang terbaik adalah yang terbaik dari Allah. Jadi terpotongnya itu, inilah yang terbaik. Apapun yang terjadi, yang terbaik dari Allah tuh. Dia marah raja ini, kamu nggak empati sama sekali ya, kurang lebih begitu. Kemarahan raja membuat sang menteri ini masukkan ke penjara. Ketika dimasukkan ke penjara, sama saja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jadi menteri ini tidak ada niat jelek, tapi ternyata di penjara, dan dia yakin di penjara ini adalah yang terbaik baginya. Suatu saat raja ini sedang jalan dengan para menteri, ya pengawal-pengawalnya untuk berburu. Dalam kisah ini ya, sampailah tersesat sehingga raja ini terpisah dengan beberapa pengawalnya dan ditangkap. Para penyembah roh ini suka memberikan kurban, dan yang dikurbankan adalah manusia. Wah, satu persatu itu di persembahan. Nah, ketika raja ini akan dipotong lah, diperiksa dulu, ternyata jarinya tidak ada yang terpotong. Wah, ini tidak boleh dijadikan sesembahan karena ini cacat, maka segeralah dilepaskan. Akhirnya sang raja tahu, wow, benarlah bahwa jari ini terpotong, justru inilah yang menjadi jalan keselamatan. Sesampainya di kerajaan, segera lepaskan itu menterinya. Dan akhirnya menteri itu dilepaskan. Benar seperti yang kau katakan, akhirnya saya tahu bahwa jari terpotong inilah yang terbaik bagi saya, sehingga saya selamat. Lalu apa hikmahnya engkau di penjara? Mengapa engkau kelihatan tidak kecil hati? Ya, Paduka, kalau saya tidak di penjara, berarti saya akan mendampingi Paduka. Berarti saya disembelih di sana karena saya tidak ada cacatnya. Akhirnya semua menyadari bahwa memang manusia akan bisa lebih bahagia, lebih menikmati kalau dia bersyukur atas apapun yang Allah takdirkan. Surat Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa. Boleh jadi engkau bagaimana tadi? Membenci sesuatu pada khairul lakum, baik menurut Allah bagimu,
dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun. Tidak tahu. Makanya sekarang berbaik sangka saja kepada Allah. Tugas kita adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Tugas kita adalah all out, sungguh-sungguh menyempurnakan apa-apa yang manfaat bagi dunia akhirat kita, dan mintalah tolong kepada Allah dalam segala urusan, dan janganlah engkau lemah. Tapi kalau sudah terjadi sesuatu, katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, pasti baik. Kita lihat Nabi Musa, ya, kisah Nabi Musa. Nabi Musa berat sekali itu waktu beliau dilahirkan dalam suasana dibunuh anak-anak lelaki oleh Fir'aun. Disembunyikan oleh ibunya tetapi akan mudah ketahuan. Maka Nabi Musa ini dihanyutkan ke sungai. Ini kisah nyata, hadirin, ya, bukan fiktif, ini kisah di Al-Quran. Bayangkan, bayi dihanyutkan ke sungai. Lalu ini berpisah dengan ibunya. Tidak jelas siapa yang akan mengurus. Karena ada di rumah bakal ketahuan dan bakal dibunuh oleh Musa, maka oleh ibunya dilepaskanlah ke sungai. Bagaimana Allah mengatur rencana ini? Sedemikian rupa sehingga bayi Musa ini ternyata masuk ke wilayah istana, dan istrinya Fir'aun yang memang tidak punya anak ini sangat menyukai dengan hadirnya bayi ini. Coba Allah mengatur, ya, dilepaskan. Ini memang kepahitan ini. Bayi sendirian di sungai ini pahit. Hadirin, kita tidak usah mencoba-coba seperti ini, ya. Ini beda kaplingnya. Tapi itu memang tidak punya pilihan. Ketahuan, dibunuh, maka dihanyutkan. Allah punya rencana sendiri, dibelokkan menuju ke wilayah istana. Maka dibawalah menjadi anak angkat. Lalu sesudah dengan sukacita begitu, Fir'aun tidak menolak karena ini istrinya yang meminta, ya. Jadi Fir'aun itu galak, tapi ya kalah juga oleh istrinya, ya. Ini sebuah hikmah juga. Lalu disusui, karena istri Fir'aun tidak bisa menyusui, tidak hamil, ya. Maka dicarikan ibu-ibu yang bisa mengeluarkan air susu. Banyak, tapi anaknya kan dibunuh, yang anak lelakinya. Nah, akhirnya tidak mau ini bayi Nabi Musa ini menyusui, kecuali sesudah dicari ada seseorang yang mau menyusui. Dia adalah ibu kandungnya. Diatur dari yang berada di tempat yang buruk, akhirnya dipindahkan ke istana, bisa ketemu dengan anaknya, bisa menyusui anaknya, membesarkan anaknya. Tapi harus lewat dulu, dihanyutkan ke sungai. Jadi jangan berburuk sangka dengan episode yang kurang sesuai harapan, dan akhirnya tumbuh dan akhirnya menjadi seorang nabi. Dan malah, ya begitulah, bukan tidak tahu balas budi, karena Nabi Musa sudah berusaha mengajak Fir'aun ke jalan yang benar, tapi Fir'aun memilih dalam kesesatan. Nabi Yusuf dengan ayahnya begitu senang, diuji ketika kakak-kakaknya ini zolim, ya, memasukkannya ke sumur. Waduh, berat ini, ya, anak dimasukkan ke sumur. Tapi Allah punya rencana sendiri dengan segala hal ini. Akhirnya ada yang melihat sumur, mau mengambil air, lihat anak ini, dibawalah. Cobaan kedua, ternyata dijual jadi budak. Tapi dari sinilah akhirnya budak ini dibeli dan menuju ke wilayah kerajaan di Mesir ini, ya. Akhirnya budak ini karena rupawan, diuji lagi dengan diganggu, dimasukkan ke penjara. Ujian demi ujian. Tapi inilah cara Allah yang akhirnya kepahitan demi kepahitan ini mengantarkan, ya, menjadi seorang Perdana Menteri, seorang yang tokoh yang sangat dihormati. Tapi lihat jalurnya, dimasukkan ke sumur, kemudian jadi budak. Padahal itu orang merdeka beliau itu, ya, anaknya Nabi. Akhirnya beliau di penjara bisa menafsirkan mimpi, kemudian akhirnya lolos dan menjadilah orang yang terhormat dan bisa mengajak orang tuanya ke kerajaan, bisa juga menjadi jalan kebaikan bagi keluarga besarnya. Tapi lihat liku-likunya. Jadi rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa taala tuh Maha tahu segalanya, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu segala-galanya.
dan kita tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Kita tidak usah ngatur Allah ya. Kalau kita berani menguntaikan kejadian demi kejadian, kita bisa melihat betapa Allah tuh mengalirkan ya kejadian-kejadian lewat hal-hal yang tidak kita suka, tidak kita inginkan, bahkan yang kebalikan dari yang kita harapkan. Tapi di sana banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak hal yang bisa membuat kita sebetulnya menjadi lebih baik. Lebih baik di sini artinya iman menjadi lebih kuat ya. Iman lebih kuat, kemudian ketaatan kepada Allah semakin bagus. Dan ini biasanya dilewatkan dengan berbagai kejadian. Allah penguasa kejadian. Kita tidak bisa ngatur Allah. Nah, agar kita husnudzon, maaf ya, sekarang tubuh ini aja beres nih. Segini rumitnya dengan triliunan sel. Beres ini, kuku tumbuh ya, bukan jari yang memanjang. Wah, beres ini, kita sendiri tidak tahu. Yang jauh lebih rumit daripada urusan keinginan kita. Kita punya masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah kerjaan. Tapi yang itu remeh-temeh dibanding dengan kerumitan tubuh kita ini. Ini rumit sekali dan beres diurus oleh Allah. Rezeki juga rumit dan beres saja. Kita di rahim dulu ketemu dengan rezeki, padahal itu rumit sekali. Kita berada di tempat yang sangat tersembunyi, tidak tahu apa-apa, tapi rezeki kita sampai sesuai dengan keadaan kita. Ya, kita janin, malah sebelum jadi janin hanya sel saja, rezeki masuk untuk bisa berbelah selnya terus, dan akhirnya terbentuk dengan sempurna yang tidak akan bisa dilakukan siapapun oleh manusia, mendesain, membentuk demikian sempurnanya sebuah makhluk. Dan bukan cuma kita, semua Allah ciptakan, cacing, ulet, kuman, gajah, mamut, jagat semesta itu beres semuanya. Apalah artinya masalah-masalah kita yang suka kita bikin rumit sendiri. Coba bandingkan masalah-masalah kita dengan kerumitan tubuh kita. Beres hadirin ya, mengalir saja. Kita harus punya keinginan yang baik. Inginkanlah sesuatu yang Allah sukai, jangan ingin sesuatu yang Allah tidak suka ya. Kemudian kalau sudah ingin, istiqorohlah. Apakah baik atau tidak, tanya kepada Allah ya. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah.